الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Melanjutkan kembali pelajaran hadis dari penjelasan ringkas dari kitab Jawami'u al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Hadits Ats-Tsani wal-Arba'un, hadis yang ke-42. Ahkamus Syufa'ah, hukum-hukum seputar asy-syufa'ah. Asy-syufa'ah itu dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' artinya genap, lawan dari witir yang berarti ganjil. Genap berarti memiliki pasangan. Dan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan bersama terhadap satu barang. Misalnya rumah, di mana rumah tersebut atau tanah tersebut dimiliki oleh dua orang, yang mana kepemilikan tersebut bersifat kebersamaan, yaitu tanpa dipisah dan tanpa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya kalau ada sebidang tanah milik dua orang, yang sebelah timur milik si A dan sebelah barat miliknya si B, itu berarti tanah itu sudah terbagi, sudah ada batasannya. Tapi yang kita maksud di sini adalah tanah secara menyeluruh, sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang, misalnya yang mereka bersama dalam hal kepemilikan, sehingga tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menjual apa yang menjadi miliknya kecuali dengan perizinan dari sekutunya, dari temannya dalam hal kepemilikan barang tersebut atau tanah tersebut. Misalnya si A dan si B bersama memiliki sebidang tanah, dan si A memiliki bagian separuh, setengah, dan si B juga setengah. Lalu kemudian si A hendak menjual kepada pihak lain, kepada si C misalnya, kepemilikan tanah yang ada pada dia. Dia ingin menjual kepada pihak lain, kepada selain si B. Lalu kemudian terjadilah akad jual beli tersebut kepada pihak lainnya. Lalu kemudian berita itu sampai kepada si B. Maka B berhak untuk menarik kembali apa yang sebelumnya milik si A yang telah dijual kepada pihak lain tersebut. Dia berhak untuk menarik kembali dengan mengganti apa yang telah dibayarkan oleh pihak lain tersebut. Maka itulah yang disebut dengan asy-syufa'ah, yaitu seseorang yang berhak untuk menarik kembali apa yang menjadi milik sekutunya, menjadi milik temannya dalam sebuah kepemilikan. Setelah berpindah kepada pihak lain, maka dia berhak untuk menarik dan berpindah menjadi miliknya dengan mengganti apa yang telah dikeluarkan dari sejumlah uang. Nah, ini yang dimaksud asy-syufa'ah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyuf'ati,
fi kulli ma lam yuqsam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum adanya asy-syuf'ah, bahwa asy-syuf'ah merupakan hak yang thabit, yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menuntut kembali apa yang telah dijual oleh sekutunya dalam sebuah kepemilikan bersama, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan syuf'ah itu dalam hal apa? Fi kulli malam yuqsam, pada setiap barang yang belum dibagi, yang belum dibagi bahwa ini miliknya fulan dan ini miliknya si Alan, seperti yang kita sebutkan tadi. Apabila telah dibagi, maka tidak lagi ada syuf'ah, karena masing-masing telah jelas apa yang menjadi kepemilikannya. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَسُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. Maka apabila telah ditetapkan batasan-batasannya, sebidang tanah misalnya, yang sebelumnya dua orang bersama memiliki sebidang tanah tersebut, lalu kemudian mereka sepakat untuk memisahkan bahwa miliknya si A yang di sebelah timur, miliknya si B yang di sebelah barat, sehingga telah terjadi pembatasan dalam hal kepemilikan, sehingga masing-masing telah memilikinya, tidak lagi bersama dalam kepemilikan tersebut. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, maka apabila telah ditetapkan batasan-batasannya, وَسُرِّفَتِ الطُّرُقُ, dan diperjelas dan dipisah jalan-jalannya, artinya sudah jelas adanya pemisahan antara milik si fulan dengan milik si Alan. Maka apabila telah dipisah, fala syuf'ata, maka tidak lagi ada syuf'ah, tidak lagi berhak bagi sekutunya tersebut untuk menuntut ketika temannya menjual miliknya kepada orang lain, karena sudah tidak ada syuf'ah di sana. Benda atau barang tersebut yang tadinya milik bersama sudah dipisah, masing-masing sudah mengetahui bahagiannya, sehingga tidak ada lagi syuf'ah. Hanya tinggal berkaitan dengan masalah ketetanggaan, permasalahan al-jar. Kalau misalnya ada sebidang tanah yang telah terbagi menjadi dua bahagian, miliknya si A dan miliknya si B, lalu kemudian si A hendak menjual apa yang menjadi miliknya tersebut, merupakan adab yang baik kalau dia menawarkan kepada si B terlebih dahulu sebelum dia menjualnya kepada pihak yang lain, karena tentu si B akan merasakan efeknya pada saat si A menjual kepada pihak yang lain. Mungkin pihak tersebut bukan merupakan orang yang diridhai dan disenangi oleh pihak si B karena sesuatu dan lain hal, atau memang mungkin si B juga membutuhkan tanah tersebut karena dia ingin memanfaatkan untuk hal-hal tertentu, sehingga merupakan hal yang baik bagi seseorang ketika dia bertetangga dengan orang lain. Pada saat dia hendak menjual, dia menawarkan kepada orang yang berstatus sebagai tetangganya tersebut terlebih dahulu. Apabila tetangga itu tidak menginginkannya, maka dia pun boleh menjualnya kepada pihak yang lainnya. Ini merupakan adab yang baik meskipun sudah tidak lagi berkaitan dengan permasalahan asy-syuf'ah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.